Halo guys, halo semua. Jadi ini video pertama aku ya di YouTube ya. Setelah sekian lama aku ngevlog aja gitu di media sosial yang lain. Jadi kali ini ingin membuat video yang sedikit lebih serius ya guys, tapi tetap santai dan usahakan tetap asik gitu. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang alur belajar ya, TIU, SKD, CPNS dari nol ya guys. Jadi materi SD sampai SMP berdasarkan pengalaman pribadi dalam belajar matematika dasar guys. Jadi sebelumnya aku ini anak yang sangat lemah dalam matematika ya. Semasa sekolah aku seringkali remedial lah intinya. Remedial, lalu kesulitan dalam memahami materi matematika ya di kelas ya. Tapi ada satu momen ya waktu COVID-19 yang mengubah hidupku juga ya. Aku jadi tahu gitu gimana cara belajar gitu ya. Cara belajar matematika dari dasar sehingga hari ini aku mau membagikan ke teman-teman semua ya. Cara aku belajar itu. Jadi alur belajarnya lah aku bocorin lah di sini istilahnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut aja. Oke, jadi ini tahun 2024 puji Tuhan aku lulus guys dengan nilai total nilai SKD 435. Jadi TIU aku itu tes intelijensia umum mendapatkan nilai 140. Itu ya lumayan lah guys. Ya jadi aku puji Tuhan rank 6 ya di ruangan. Lalu selamat repot juga sebenarnya aku nggak pernah ya nyentuh nilai 430 ke atas guys. Jadi bener-bener yang kaget juga ya dan merinding gitu dapat nilai segini. Lalu ya jadi kita fokus dulu ya guys ke pembahasan TIU ini ya. Nanti untuk yang lainnya mungkin di video berikutnya. Oke, jadi hal dasar yang wajib guys sebelum kita lanjut ya ke lebih jauh. Ini kita harus benar-benar paham dulu guys di luar kepala perkalian gitu. Ya perkalian 1 sampai 10 yaitu hal dasar ya guys. Aku bukan menggurui atau apa, tapi ini sharing pengalaman aja karena aku sempat lemah juga di situ. Dan ya benar-benar harus kuatin dulu di situ guys. Nah, itu kan sepertinya hal sepele ya, tapi itu harus benar-benar di luar kepala lah. Lalu kedua itu pecahan. Jadi kita harus pahami secara dasar dulu aja guys. Jadi pecahan sederhana ya. Jadi ya biar lebih gampang nih. Ada gambar-gambar pizza guys. Oke, kita lanjut biar nggak berlama-lama. Selanjutnya itu video belajar matematika yang sangat dasar ya, untuk pematangan dasar gitu yang aku rekomendasikan berdasarkan pengalamanku guys. Jadi yang pertama itu Leguru Les. Jadi ini channelnya ya. Bentar, nah ini dia channelnya Leguru Les. Aku gunakan dulu ya. Disarankan oleh adik aku yang lumayan jago matematika ya daripada aku. Jadi di sini aku saranin kalian untuk belajar bilangan bulat saja dan pecahan. Dah ini playlist ini ya guys. Dikit aja. Bilangan bulat sama bilangan pecahan matematika SMP. Jadi sangat penting. Nanti kalian kalau ada kesulitan di bagian latihan soal, itu kalian nggak apa-apa skip aja. Yang penting kalian dapat pemahaman dasarnya dulu guys. Kalian dapat pemahaman dasarnya dulu ya mengenai pecahan, lalu bilangan bulat ini. Nanti kalau latihan soal kalian kesulitan nggak apa-apa di skip aja, atau nanti kalau udah sedikit lebih segar otaknya bisa diulang lagi gitu. Tapi yang paling penting kalian paham aja dulu gambarannya ya. Jadi ya itu, dan sedikit dipaksa juga otaknya. Oke, lalu itu habiskan. Berikutnya Zenius guys. Jadi ini Zenius ini salah satu life saver banget ya waktu aku berjuang masuk PTN ya. Ya, jadi ini Zenius, kita langsung aja cek websitenya. Ini Zenius Education, kalian pergi ke basic skills, terus ke matematika dasar. Nah ini kalian kalau mau ngulik-ngulik lagi guys matematika dasar secara lebih jauh ya, apabila yang Leguru Les itu mungkin masih agak kurang untuk kalian bisa ke sini. Nah di sini lengkap ya. Matematika dasar, himpunan dan logika matematika, pecahan desimal, ini bagus nih guys. Ada si Kabutet juga nih yang ngajar.
Dulu aku Kak Butet, Kak Miracle gitu ya. Ada yang ngajar logika silogisme, dia bagus juga. Terus kalau Kak Butet tuh yang matematika dasarnya bagus. Oke, lalu kita lanjut lagi. Itu kalian matengin dulu guys, tapi utamain yang ini aja sih. Lego rules ya. Kalau merasa kurang gitu, ada yang bilangan bulat sama yang pecahan tadi, pecahan, desimal, dan lain-lain yang aku buletin tadi ya, kalian boleh lanjut ke Zenius. Tapi sebenarnya Lego rules ini menurutku sebenarnya udah cukup. Lalu lanjut. Nah ini, buku alur atau roadmap belajar TOSKD ku guys. Jadi aku pakai Alphais ya, buku Alphais. Nanti ini bukan promosi ya pertama-tama. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadiku aja, emang bagus bukunya. Jadi kalian beli ya itu, terus nanti kan di dalamnya itu ada daftar isi ya, materi-materi TIU-nya kayak ini nih. Tema 1 pecahan dan desimal, ada hubungan X dan Y, nanti ada materinya dikit, tips dan triknya ya. Tips dan trik. Lalu nanti ada latihan soalnya yang bisa bikin memperkaya materi lah guys, memperkaya pemahaman dasar kita gitu terkait tes intelijensia umum ini gitu. Jadi agar lebih terstruktur ya, kita sebenarnya kalau beli buku-buku bimbel itu ya, jadi kayak ada arahan gitu. Kita harus belajar apa, dari mana sampai mana gitu. Itu sih. Terus di buku ini juga aku dulu 2024 tuh masuk ke ini ya, grup Telegram ya. Ada grup Telegramnya juga, ada gratis bonus video record ya. Video record sama live streaming langsung ya. Dia Bang Alphais ini adain live streamingnya buat ngebahas TIU, TKP, dan juga TWK. Ya, jadi bagus banget guys, aku rekomendasiin ya bagi yang mau beli. Karena ini udah berdasarkan pengalamanku ya, aku beli ini dan bagus. Oke, lanjut. Nah, dulu aku buat wallpaper sendiri guys di laptop ya, biar makin di luar kepala gitu ini perkalian sama pecahan istimewa ya namanya ya, pecahan istimewa. Nah, ini aku gabungin guys di Canva, terus ku tempel ke wallpaper komputerku. Jadi jadi tiap hari ngelihat aja, lama-lama hafal gitu di luar kepala. Walaupun sekarang sebenarnya udah agak lupa juga sih untuk yang pecahan istimewa ini ya. Cuma untuk yang pecahan istimewa ini kalian perlu juga guys jadiin wallpaper di HP. Soalnya dia kecil kan. Ini benar-benar penting banget ya untuk yang ini. Oke, lanjut lagi. Nah, platform tryout yang aku pernah coba ya berdasarkan pengalaman nih, yang salah satu yang terbaik itu ya Alphais dan Viracun guys. Jadi dua platform ini saling menyeimbangkan sih untuk soal-soal tryoutnya berdasarkan pengalamanku gitu. Walaupun untuk yang Viracun ini sih menurutku dia sedikit lebih kompleks gitu guys, sedikit lebih sulit untuk tryoutnya. Dan ini sebenarnya tryout terakhirku guys, sekitar Hamin 1 SKD guys aku ngerjain dan dapat skor 390. Ya jadi itu ya maksudnya skor tryout itu jangan bikin kita down, tapi itu sarana kita berlatih aja gitu. Dan selanjutnya untuk channel pemantapan TIU itu ada di Alphais, di Viracun, dan di Sang Tutor. Jadi kalian nggak harus nonton semuanya, nanti kalian try out, lihat materi ada yang susah ya, sekiranya kalian kurang ngerti, yang salah-salah gitu TIU-nya, tes intelijensi umum, matematika. Nah, kalian carilah di antara 3 channel ini guys, di Alphais, Viracun, dan Sang Tutor. Ataupun di channel lainnya. Ini kan tahun 2024 ya, aku ngasih pengalamanku ya. Mungkin tahun sekarang ada lagi nanti yang lebih, bukannya lebih ya, maksudnya ya referensi lain lah, yang bagus. Intinya cobain semua lah guys. Oke. Nah, lalu tips terakhir dari aku itu, untuk TIU, baiknya nanti kalian kerjakan di akhir. Karena nature-nya juga aku lemah guys. Aku pribadi lemah ya di matematika ya. Dan TIU itu bagiku bikin penasaran dan sangat membutuhkan analisis. Jadi kalau aku kerjain di awal-awal itu bisa menghabiskan waktu banget gitu. Ya jadi aku kerjain di akhir. Lalu untuk media sosial ya guys. Ini
pengalamanku ya penting banget. Penting banget, terutama di X ini guys. Jadi di X itu ada banyak ya mahasiswa-mahasiswa baru kedinasan, mereka itu sedang euforianya dan membagikan catatan-catatan belajar mereka, dan itu beneran bagus. Kadang singkat-singkat tapi daging gitu ya, bagus. Dan kalian bisa juga ngechat mereka gitu, nge-DM nanyain apa tips-tipsnya gimana sih cara belajarnya gitu. Kalau aku dulu gitu ya, kita harus proaktif juga gitu guys. Terus ketiga, jangan dipaksain buat paham ya. Ini cukup kontradiktif, tapi it works for me. Kadang hafalin rumus cepet aja juga cukup kok. Iya bener. Nanti kalian pas ngerjain soal nih kayak ada yang rumit bang, tapi nanti ada orang yang ngasih tahu atau rumus atau ada rumus cepet gitu, kalian pakai sering-sering, nanti lama-lama ngerti juga guys, paham juga. Oh ternyata begini gitu. Jadi nggak harus kita selalu belajar tuh bener-bener dari dasar dulu gitu. Jadi dari rumus cepat terus nanti kita turunin ke dasar juga bisa kok guys. Nah, lalu yang keempat itu selesaikan soal yang terasa paling mudah dulu dan secepat mungkin ya, pastilah ya kita kejar-kejaran sama waktu gitu. Jadi ini maksudku sebenarnya selesaikan soal yang kelihatan dulu nomor satu, kita coba, nggak bisa ya kita isi ngasal dulu guys. Pokoknya jangan dikosongin pas kita tes. Kita isi asal dulu tapi kita notes di kertas coretan. Kita ngasal yang mana aja gitu. Jadi nanti kita setelah selesai kita balik lagi, benerin lagi, make sure lagi gitu. Nah, lalu yang poin kelima itu maksimalkan penggunaan kertas coretan ya. Bahkan untuk perkalian bersusun, pembagian gitu, kalau bisa ya, kalau berdasarkan pengalaman aku ya, aku ini sih, aku tetap coret-coret ya guys. Jadi benar-benar akurat gitu hasil hitungannya. Jadi selagi bisa nyoret-nyoret, why not gitu ya. Apalagi kalau kita nggak terlalu mahir banget gitu. Jadi ya nggak ada salahnya gitu ya. Kita nggak harus ngolah hitung-hitungan itu di dalam otak kita. Oke, lalu yang keenam ini kunci TIU itu ya seperti banyak latihan lainnya ya. Ya pastinya tryout guys, wajib banget ini tryout. Jadi kalian apa ya, terbiasa mengerjakan dengan cepat, terbiasa untuk dikasih pressure, menghadapi pressure, tekanan waktu guys, karena ya itu sangat sangat penting ya. Karena di sini bukan hanya kita bisa ngerjain, tapi bisa cepat dalam mengerjakannya. Oleh karena itu tryout di sini sangat penting. Lalu manfaatkan AI ya guys dalam belajar. Kalau dulu aku di 2024 kan lagi viral, atau bukan viral apa ya namanya, masifnya itu ChatGPT ya, terkenal ya untuk brainstorming soal-soal atau asal usul rumus cepat tuh gimana sih gitu. Nah kalau sekarang kan ada Gemini dan lain-lain gitu ya guys. Ya tinggal bebas lah, yang penting gunakan semua platform yang ada, maksimalkan gitu. Terus durasi pengerjaan dulu itu aku maksimal 35 menit ya seingatku. Terus yang terakhir itu ya pastinya berdoa ya guys. Berdoa supaya apa yang kita pelajari itu bisa sesuai dengan yang nanti keluar saat tes. Oke, sekian sih dari aku. Terima kasih semuanya sudah menonton. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Aku sih berharap biar kalian yang mau ikut tes CPNS juga, yang sekiranya butuh panduan dalam belajar matematika dari dasar gitu ya, seperti aku dulu, bisa terbantu. Dan follow juga ya guys media sosialku yang lain, yaitu TikTok. Jadi di sini aku penempatan CPNS di Papua Barat. Aku sering nge-vlog, share pengalaman-pengalamanku di Papua tuh kayak gimana aja di Volkermind 5. Sama juga di Instagram. Nah, itu aja semuanya. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.